Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita, terutama keimanan, hidayah, petunjuk yang Allah masih tanamkan pada dada kita, sehingga kita senantiasa merasakan bahwa di dalam kehidupan ini Allah senantiasa hadir di dalam hidup kita. Kita senantiasa berusaha bersungguh-sungguh agar kita senantiasa berpegang kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikaruniakan melalui kitabnya Al-Qur'anul Karim, melalui petunjuk-petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin muslimat rahimakallah, pada pagi hari ini pun kita bersyukur bahwa kita masih diberi kemauan untuk senantiasa membaca, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa terus-menerus mau membaca, mau mendengarkan, memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah, maka Allah akan senantiasa melapangkan hati kita terhadap petunjuk itu. Allah senantiasa memudahkan kita untuk menerima petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Kalau diri kita biasakan, ya pikiran kita biasakan untuk membaca, memperhatikan, merenungkan, ya, mendekatkan, menyenangi hal-hal yang membawa kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan nanti ya petunjuk diberikan kepada kita gitu. Ya, di dalam salah satu ayatnya di surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ridza 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita berharap ya bercita-cita senantiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita berusaha memudahkan diri kita, melangkahkan diri kita kepada hal-hal yang membawa kepada petunjuk Allah. Kita membuka hati kita untuk hal-hal yang membawa kepada ketaatan kepada Allah. Nah, salah satu bentuknya adalah tentu kita membiasakan diri kita kepada hal-hal yang baik. Kita membawa kecintaan kita, kesenangan kita kepada hal-hal yang membawa kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menyukai apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diseru oleh Allah, apa yang ditunjukkan kebaikan-kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sukai, kita cintai gitu. Nah, sehingga nanti kemudian amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita nanti akan senantiasa senang kepada apa yang diperintahkan, kemudian apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan gitu. Jadi kita kemudian menjadi ringan ketika melaksanakan taat gitu.
Kemudian juga kita akan berusaha semaksimalnya untuk menjauhi yang dilarang. Nah itu kalau kita bisa senantiasa begitu, maka hati kita itu menjadi lapang, hati kita menjadi mudah untuk menerima petunjuk Allah, mudah untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi dengan yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, kita pun juga nanti menjadi tidak suka, menjadi benci. Perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan kedoliman, ketidakjujuran, ya, perbuatan yang merusak, perbuatan yang tidak bermanfaat, segala perbuatan yang dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulullah SAW, hati kita pun juga menjadi tidak senang gitu. Nah kalau itu ada pada kita, mudah-mudahan ya petunjuk Allah diberikan kepada kita gitu. Hidayah Allah senantiasa ada pada kita gitu. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran gitu. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, kita berharap bahwa kita ini senantiasa menjadi umat yang merenungkan, memikirkan ayat-ayat Allah ini, memperhatikan ayat-ayat Allah, bukan umat yang tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Tapi kita berharap kita menjadi bagian dari umat yang senantiasa tertaut dengan ayat-ayat Allah ini. Begitu ada perintah Allah, kita segera berusaha introspeksi. Sudah belum kita laksanakan perintah Allah ini? Petunjuk Allah ini sudah kita laksanakan atau belum? Atau sebaliknya kita malah tidak memperhatikan, bahkan berpaling gitu. Nah, kita juga diingatkan oleh Allah, kalau kita berpaling ya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Nah, maka kita bisa melihat introspeksi diri kita gitu loh. Apakah ketika ayat Allah datang kepada kita, petunjuk Allah datang dalam kehidupan kita itu, kita sambut dengan gembira, sambut dengan suka, senang, kemudian dari suka, senang itu jasad kita, badan kita langkahkan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, atau sebaliknya gitu. Nah, kalau hati kita hati yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan melapangkan, memudahkan ya hati kita untuk senang kepada petunjuk Allah tadi, kemudian membuat jasad kita beramal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kita lakukan, maka mudah-mudahan kita memperoleh janji Allah, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan ya. Maka tentu pertolongan Allah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah itu akan kita peroleh manakala kita mau beramal, berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah gitu loh. Jadi tidak mungkin Allah tahu-tahu mencintai kita kalau kita tidak mau taat kepada Allah, tidak mau berbuat, beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah gitu. Nah, kalau kita tadi sebagaimana janji Allah tadi, pengen darussalam, surga yang ada di sisi Allah, kepunyaan Allah, milik Allah, tentu di dalam kehidupan dunia ini kita harus mau berbuat, beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah utusan Allah yang diberi mandat oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia ini bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana untuk meraih surganya Allah itu. Maka tidak mungkin juga kita akan mencapai kecintaan Allah kalau tidak mau mengikuti Rasulullah gitu. Ya, di satu ayat yang mungkin sering disampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku gitu.
Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku Nabi Muhammad SAW. Maka muslimat rahimakumullah, dimulai dari hati kita, lapangkan ya, mudahkan kita untuk menerima petunjuk-petunjuk Allah. Mudahkan dalam artian senengkan hati kita terhadap petunjuk-petunjuk Allah, perintah-perintah Allah itu. Jadi semua yang kita lihat Allah perintahkan, Allah seru, hati kita buatlah seneng gitu. Buatlah cinta kepada apa yang Allah senengkan itu. Nah dari situ maka nanti akan memudahkan jasad kita untuk beramal, berbuat ya, tangan, kaki, mata ya, untuk berbuat beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah kalau itu kita lakukan maka mudah-mudahan hidayah Allah, petunjuk Allah akan diberikan kepada kita. Dan akhirnya kalau kita senantiasa istiqomah dalam keadaan itu, mudah-mudahan kita disampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama.